Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, oleh anugerahnya kita dapat bertemu kembali di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari kita bersama-sama mau belajar merenungkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih Engkau sungguh baik di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu kembali ke jalan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu kembali ke jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan iman kita, di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita, atau di dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita, tentu ada banyak hal yang kita hadapi di dalam perjalanan ini. Ada banyak hal yang mungkin menghambat perjalanan kehidupan kerohanian kita. Mungkin itu berupa masalah. Mungkin itu berupa beban. Mungkin itu tantangan, pergumulan, bahkan mungkin hal-hal yang ditawarkan oleh dunia yang juga menjadi penghambat di dalam perjalanan kekristenan kita. Menjadi penghalang di dalam kita melangkah di dalam perjalanan kerohanian kita. Atau mungkin ada hal-hal yang mempengaruhi kita, membuat kita menjadi orang-orang yang bimbang. Bahkan sampai kita menjadi orang-orang yang apa? Tidak lagi melangkah di dalam perjalanan kehidupan ini. Ada banyak hal yang membuat kita mungkin menjadi ragu-ragu. Di dalam kita melangkahkan kaki kita, melangkah di dalam kehidupan kerohanian kita, kehidupan iman, di dalam perjalanan kekristenan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita perlu untuk kembali melihat sejauh mana kita sudah melangkah di dalam perjalanan kekristenan kita. Kita sudah melangkah di dalam perjalanan iman kita. Kita sudah melangkah di dalam perjalanan kerohanian kita. Kita kembali melihat, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang apa? Sudah tidak lagi melangkah. Kita berhenti di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Karena keadaan, karena kondisi, karena situasi yang kita hadapi di dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, firman Tuhan di dalam Yeremia 31 ayat yang ke-21. Yeremia 31 ayat 21 dikatakan, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah, hai anak darah Israel, kembalilah ke kotamu ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ada sebuah nasihat firman Tuhan bagi umat Tuhan. Untuk apa? Memperhatikan jalan yang mereka tempuh. Tuhan ingin mereka kembali kepada jalan yang mereka tempuh. Karena mungkin apa? Karena mungkin mereka sudah menyimpang. Karena mungkin mereka sudah salah melangkah. Sehingga Tuhan ingatkan mereka, dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya yang kau tempuh.
Nasihat ini tidak saja bagi umat Israel, tapi juga buat saudara dan saya. Mari kita kembali mendirikan rambu-rambu jalan. Ya. Kita kembali pasang tanda-tanda jalan. Supaya apa? Supaya kita dapat memperhatikan jalan yang kita tempuh. Apakah benar kita masih melangkah di dalam jalannya Tuhan? Apakah benar kita masih melangkah di dalam jalan yang Tuhan kehendaki? Atau mungkin kita sedang mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Mungkin kita sedang salah, kita sedang tersesat di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Perhatikanlah jalan raya baik-baik. Mari kita perhatikan perjalanan kehidupan kekristenan kita. Supaya kita tidak salah melangkah. Kita tidak tersesat di dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita. Tapi kita terus berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita terus berjalan di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Di dalam setiap perjalanan kekristenan. Di dalam setiap perjalanan iman kita sebagai orang-orang percaya. Teruslah berjalan. Jangan sampai kita berhenti. Jangan sampai kita tidak maju. Malah kita mundur dalam perjalanan ini. Ayat 22 dengan jelas dikatakan, berapa lama lagi engkau mundur maju, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul laki-laki. Berapa lama lagi engkau mundur maju? Jangan kita ada di tempat, berhenti, mundur dan maju. Berarti kita apa? Menjadi orang-orang yang statis. Tidak ada satu pergerakan, tidak ada satu langkah maju. Tapi kita mundur dan maju tetap di tempat. Jangan sampai kita berhenti di dalam perjalanan kekristenan kita, di dalam perjalanan kerohanian kita, di dalam perjalanan iman kita, karena keadaan, karena kondisi, karena situasi kehidupan ini. Ingat, mari terus melangkah sampai ke garis akhir. Mari terus melangkah sampai ke garis finish. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sadar bahwa dalam perjalanan iman kita, kita sadar bahwa dalam perjalanan kekristenan kita, kita sadar dalam perjalanan kerohanian kita, tidak sedikit hal yang dapat menghambat kita. Kita mungkin merasa lelah, merasa letih, lesu. Ada beban dan pergumulan yang berat yang mungkin kita hadapi. Tapi yakinlah, kalau kita terus maju di dalam Tuhan, terus melangkah di dalam jalannya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan di dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi setiap kita yang terus melangkah di dalam perjalanan iman kita. Firman Tuhan dengan jelas di dalam ayat yang ke-25. Ayat 25 di sana dikatakan, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Sekali lagi dikatakan, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Percayalah, kalau kita terus melangkah di dalam perjalanan yang Tuhan kehendaki kita lewati, lalui, sekalipun ada banyak tantangan dan pergumulan, Tuhan akan membuat saudara dan saya yang mungkin sedang ada di dalam keletihan, yang mungkin sedang ada di dalam kelelahan, yang mungkin mengalami beban yang berat, Tuhan akan membuat segar saudara dan saya, orang-orang yang lelah, letih, lesu, dan sebagainya. Bahkan Tuhan akan memberikan kepuasan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kita daya tahan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita terus melangkah sampai di garis akhir yang Tuhan kehendaki di dalam setiap perjalanan iman kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biar firman itu boleh menjadi rema dan berkat di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Pelihara, jaga, lindungi, pagari, bentengi kami. Bahkan segala yang kami upayakan dan kerjakan di sepanjang hari ini,
Tuhan berkati dan buat berhasil ya Bapa. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.